Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, dan para keluarga beliau, sahabat, kerabat beliau, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah pula kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang hal-hal yang diharapkan bagi orang yang berihram. Yaitu yang kelima kemarin, di antara yang diharapkan bagi orang yang berihram adalah melakukan semua perbuatan yang akan membawa kepada senggama, sekalipun hanya dengan melihat perempuan, kalau disengaja lagi dengan syahwat. Malam ini kita akan lanjutkan. Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Dan yang wajib di sini ialah binatang yang dapat dijadikan korban, baik dari segi sifat maupun dari segi usianya. Memadailah seekor kambing atau seekor unta atau sapi, atau memberi makan 60 orang miskin, atau fakir sebanyak 3 stok,
dan setiap orang mendapat setengah sok, atau berpuasa 3 hari. Membayar dam boleh memilih antara mengerjakan salah satu dari 3 macam tadi. Ya, 3 macam tadi. Membayar dam, artinya bayar dam ini apabila kita melanggar, ya, atau melakukan hal-hal yang diharapkan ketika kita sedang berihram. Nah, apabila kita melanggar, maka bayar dam. Dan itu tadi tergantung pelanggaran atau larangan yang dilanggar. Apabila sampai bersetubuh bersengkrama, itu kemungkinan damnya bisa seekor unta atau sapi. Berapa ada sapi, berapa ada unta, ya. Atau misalnya memberi makan tadi, memberi makan seperti 60 orang miskin, 60 orang miskin, atau fakir, ya, fakir ini di bawah miskin, ya, fakir ini di bawah miskin lagi. Sebanyak 3 sok, 3 gantang kita. Sok ini gantang. Dan setiap orang mendapatkan setengah sok, setengah gantang, atau berpuasa 3 hari. Ya, atau berpuasa 3 hari. Tergantung larangan yang dikerjakannya. Adalah apabila larangannya ringan jualannya. Apabila larangan tadi yang berat, maka berat juga bayar dam atau denda. Pembayaran dam boleh memilih antara mengerjakan salah satu dari yang 3 macam tadi, ya. Dengan membayar apa? Menyembelih korban kan, atau menyembelih sapi, atau apa tadi? Unta kan, atau kambing kan, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Nah, dari 3 macam pilihan atau 3 macam opsi di dalam. Kalau hanya menghilangkan sehelai rambut atau 1 kuku, pilihannya 1 mud makanan, pilihannya atau dendanya 1 mud makanan. 1 mud ini ya kurang lebih 1 liter, kurang lebih 1 liter beras. Dendanya itu hanya menghilangkan sehelai rambut atau menatap kuku, memotong kuku ketika sedang ihram. Nah, jadi ketika sedang ihram itu kita tidak boleh bersurui, ya, menyisir rambut, menatap kuku, bagan-bagan, hati-hati, kalau bulu yang di badan kita ini tercabut atau rontok gara-gara kita garuk tadi. Apalagi kita bergaruk yang di banyak kumpul bulu-bulunya, itu dikhawatirkan. Kalau tercabut 1 bulu, ya 1 helai rambut, maka pilihannya 1 mud makanan. Inilah pilihan dalam membayar dam. Kalau ia telah memilih memberi makan, wajiblah membayar 1 sok atau 1 gantang. Atau dipilihnya puasa, wajiblah berpuasa, berpuasa sehari terdapat
terdapat di kalangan para ulama tentangnya. Kalau menghilangkan 2 helai rambut atau 2 kuku, maka memberikan makanan 2 pot atau 2 sok atau berpuasa 2 hari. Nah, itu datanya, datanya. Kalau sampai 2 helai rambut maka cabut gara-gara bersisir dari besurui atau memotong kuku 2 butir. Nah, maka damnya 2 pot atau 2 sok 2 gantang atau berpuasa 2 hari. Nah, kemudian 5 di antara lagi yang diharamkan bagi orang yang berihram melakukan senggama. Ada yang keempat tadi, yang keenam kalinya, yang kelima sudah, yang keenam di antara yang diharapkan bagi orang yang berihram melakukan senggama. Kata senggama ini berhubungan suami istri, tapi sedang berihram, ketika ihram ya. Ada yang kelima tadi itu melakukan hal-hal yang menimbulkan rangsangan untuk senggama, ya, syahwat kita, memunculkan nafsu syahwat. Ada yang lainnya yang kena itu langsung melakukan senggamanya. Maka kalau orang yang berihram melakukan senggama baik kubur atau pada dubur, ya, baik mulai belakang atau mulai Mekah, sekalipun pada dubur atau kubur binatang dengan lapik dan dengan sengaja, bagi tahu haramnya dengan pilihan sendiri sebelum bertahallul awal haji dan sebelum selesai pekerjaan umrah, maka rusaklah ibadahnya. Ya, sekalipun yang melakukan senggama itu budak atau anak-anak, karena Allah melarang melakukan senggama di dalam ihram. Dalam firman Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ayat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya maka tidak boleh tidak boleh ropas itu ya, jadi yang senggama, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Berbuat fasik ini meninggalkan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya fasik. Ya, atau misalnya waktu sholat ada sholatnya fasik kan, waktu puasa ada puasanya fasik kan, artinya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hukumnya fasik. Ya. Dan lagi berbantah-bantahan, ya kan, berbantah-bantahan bakal untung atau bakal lagi batang sampai, ya, yang bakal lagi untung aja kan soalnya nggak boleh, apalagi sampai berpuluh. Itu dalam masa mengerjakan haji atau umroh. Larangan dalam ayat ini menunjukkan
menunjukkan haram yang dapat merusak haji, maka umroh dikiaskan dengan haji, namanya haji umroh. Bersenggama antara dua tahallul tidak termasuk tidak merusak ibadahnya. Bersenggama antara dua tahallul tidak merusak ibadahnya sekalipun dia masih dalam keadaan berihram. Namun ihramnya pada waktu itu sudah dianggap lemah, sudah tahallul, tidak tahallul awal. Nah, jadi antara dua tahallul itu misalnya bersenggama itu tidak merusak misalnya, tidak merusak ibadahnya. Demikian juga bersenggama karena lupa atau jahil hukumnya atau dipaksa orang, maka ibadahnya tidak rusak. Yang disamakan dengan orang yang memakai kain yang berjahit serta bertangkup atau memakai wangi-wangian karena lupa atau karena jahil haramnya. Pada tahu lagi ya. Kalau sudah tahu aja berat. Karena senggama pada saat itu dianggap sebagian dari taman tuan ya, yang dapat dipengaruhi oleh lupa dan jahil. Wajib bagi orang yang melakukan senggama yang ibadahnya rusak menyempurnakan ibadahnya yang rusak itu, dan wajib pula mengqadha dengan segera sekalipun ibadah sunnah. Dan ibadah qadha dianggap sebagai pengganti ibadah yang rusak. Maka kalau ibadah yang rusak itu fardu, maka qadhanya menjadi fardu juga. Kalau yang rusak itu sunnah, maka ibadah qadha itu sunnah juga. Wajib bagi orang yang berihram qadha memulai ihramnya dari tempat di mana ibadahnya yang rusak dimulai ya. Kalau ia berihram sebelum miqat, namun kalau ia berihram dari miqat, maka hendaklah ia berihram dari miqat juga. Dan juga wajib membayar kafarat atau dam, yaitu dam tartib dan takdil. Wajib menyembelih seekor unta yang dapat dijadikan korban sekalipun ibadah yang rusak itu ibadah yang sunnah. Wajib menyembelih seekor unta yang dapat dijadikan korban sekalipun ibadah yang rusak tadi, ibadah yang rusak itu ibadah yang sunnah. Kalau tidak mampu menyembelih unta, wajib menyembelih seekor sapi yang memadai dijadikan korban. Karena unta dan sapi itu beda harga. Kalau unta itu talangan mahal, kalau sapi itu murah. Ya, berapa harga unta di mana? Berapa harga sapi? Amun di sini paling murah 17-an sampai 8 jutaan. 17 jutaan. Namun di Medan apalagi unta ya, lebih mahal daripada sapi. Ini kalau yang dilarang tadi ya masalah senggama tadi yang dilanggar ya. Jadi kalau tidak mampu menyembelih unta, menyembelih seekor sapi.
yang memadai dijadikan korban. Maka kalau tidak mampu tadi ya menyembelih unta kada mampu, menyembelih sapi kada mampu, ya, wajib menyembelih seekor kambing yang dapat dijadikan korban. Nah, berhubung sudah menyenang kambing kada wajib kan kawat, unta kada mampu, terlalu larang, sapi pun kada mampu, kambing seekor kambing. Maka kalau juga tidak mampu menyembelih seekor kambing, wajib memberi makanan seharga seekor unta yang disedekahkan kepada orang miskin di tanah haram. Nah, ada kuasa seekor kambing tadi memberi makan fakir miskin, orang miskin tadi seharga seekor unta. Seharga seekor unta. Beli kambing ya padahal beli makan seharga unta. Dan kalau tidak mampu memberi makanan, wajib berpuasa sebanyak hari yang dinilai 1 mud per hari, sebanyak yang sebanyak harga seekor unta tadi. Itu dan ya, amun kada mampu juga memberi makanan tadi seharga seekor unta tadi, wajib berpuasa ya sebanyak hari yang dinilai 1 mud per hari yang sebanyak harga seekor unta juga. Nah, itu berapa nih? Kalau kurang 1 mud dicukupkan menjadi 1 mud karena puasa tidak dapat dibagi. Kemudian yang ketujuh, di antara yang diharapkan bagi orang yang berihram memburu binatang perburuan darat yang liar lagi halal dimakan, atau perburuan yang dilahirkan dari binatang perburuan yang disebutkan di atas, atau binatang yang dilahirkan dari binatang yang lain. Umpamanya anak keledai hutan yang liar dengan keledai piaraan, atau anak kambing dengan kijang, atau rusa, atau anak daun dengan harimau. Maka haram bagi orang yang berihram berburu seperti itu, baik dengan dibunuh atau ditangkap atau dijerat atau dengan cara lain yang dapat menyakiti binatang buruan yang sampai mengejutkannya. Allah berfirman, "Hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum hurma." Al-Maidah ayat 96. Artinya, dan diharapkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dapat dipahami dari yang diuraikan di atas bahwa tidak haram memburu binatang yang dilahirkan oleh binatang liar yang tidak dimakan dagingnya dengan binatang jinak yang dimakan dagingnya, seperti anak harimau dengan kambing. Jangan anak harimau dengan kambing. Nah, kalau anak harimau itu kan tidak bisa dimakan, kalau kambing bisa.
Dan juga tidak haram memburu binatang yang dilahirkan oleh 2 ekor binatang yang tidak boleh dimakan. Salah satunya, dan binatang liar, seperti anak keledai piaraan dengan harimau. Ada yang di atas tadi bilang anak harimau dengan kambing. Artinya harimau dengan kambing ini kawin, ya kan, menjadi beranak anak harimau. Jadi nanti akan walaupun punya kambing tetapi anak harimau. Atau tadi keledai dengan harimau, ya, keledai dengan keledai piaraan dengan harimau. Itu tidak haram memburu binatang seperti itu. Tidak haram memburu binatang yang dilahirkan oleh kedua binatang jinak yang salah satunya tadi tidak boleh dimakan, seperti bagal, sekalipun dari binatang jinak yang tidak berubah menjadi liar. Tidak haram memburu binatang laut terkecuali yang bisa hidup di darat. Yang bisa hidup di darat seperti burung yang dapat menyelam dalam air, maka haramlah memburunya. Dan kalau diragukan keadaan binatang itu apakah dapat dimakan atau tidak, atau binatang darat atau bukan, atau binatang liar atau bukan, maka tidaklah wajib membayar fidyah, tetapi sunat saja. Haram juga mengambil sesuatu yang berasal dari binatang perburuan seperti telur, susu, dan bulunya yang masih melekat pada tubuhnya. Maka wajiblah mengganti nilainya, dan kalau menjadi milik orang lain wajib membayar harganya ditambah dengan fidyah. Barang siapa berihram dan pada saat berihram memperoleh binatang perburuan, maka hilanglah hak miliknya terhadap binatang buruan itu, dan wajiblah melepaskannya sekalipun sudah tahallul. Barang siapa memperoleh perburuan, barang siapa memperoleh perburuan itu sebelum dilepaskan maka menjadi miliknya. Namun kalau diperolehnya sebelum berihram, maka tidaklah wajib melepaskannya. Jadi kalau sedang berihram tadi kita memperoleh binatang buruan, maka hilanglah hak miliknya kepada binatang buruan itu tadi, dan wajiblah melepaskannya. Tapi kalau kita tidak berihram, itu jadi hak milik kita, ya kan? Tidak wajib juga melepaskannya. Haram berburu dan mengambil semua binatang buruan yang disebutkan di atas, tanah haram yang sekalipun tidak berihram karena menghormati tanah haram. Haram berburu dan mengambil semua binatang buruan yang disebutkan di atas tanah haram sekalipun tidak berihram karena menghormati tanah haram. Kalau dilepaskan oleh orang yang tidak berihram akan anjingnya atau anak panahnya dari tanah haram atau dari tanah halal kepada binatang perburuan yang seluruh tubuhnya berada di tanah haram atau sebelah kakinya di tengah haram, jika kakinya yang berada di tanah haram itu dipergunakan untuk menginjak, karena hukum binatang itu dikuatkan yang haram.
dibunuh di tanah halal tidaklah wajib mengganti. Demikian juga kalau binatang perburuan itu dari tanah halal lari ke tanah haram, kemudian kembali lagi ke tanah halal, lalu dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib mengganti. Kalau seorang berdiri di tanah haram, kemudian keluar ke tanah halal untuk memasang gerak umpamanya. Kalau karena binatang perburuan, tidaklah mengganti, dan juga tidak mengganti membunuh binatang perburuan yang kepalanya termasuk ke dalam batas tanah haram, sedang seluruh kakinya berada di tanah halal, terkecuali kalau sampai anak panah umpamanya ke kepala yang di tanah haram, maka wajiblah mengganti. Nah, kita sampai sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan terutama kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi